memang diharapkan sama Bu Ari dan Kak Elva, adik-adik di rumah tetap sehat, tetap semangat. Oke. Nah, pagi ini Bu Ari dan Kak Elva akan mendampingi adik-adik untuk mengikuti sekolah minggu secara online di rumah adik-adik masing-masing. Adik-adik di rumah siap? Siap. Siap. Oke, kita akan mengawali ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini dengan sebuah pujian yang berjudul Halo halo, hello hello, hola hola. Kak Elva siap, Kak Elva? Ayo. Ayo adik-adik semangat ya, ikuti Bu Ari dan Kak Elva ya. Halo halo, hello hello, hola hola. Apa kabarmu? Halo halo, hello hello, hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Dari awal ya. Yuk kita ulang lagi. Halo halo, hello hello, hola hola. Apa kabarmu? Hello 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 hello, hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Iya, Tuhan Yesus selalu beserta kita dimanapun kita berada. Nah, adik-adik yang di rumah, kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita akan berdoa. Kita akan satukan tangan kita lipat tangan kita tutup mata. Kita berdoa bersama ya. Ayo Kak Eva, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk anugerah kesehatan, anugerah kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu meskipun secara online di rumah kami masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan hadir di rumah kami masing-masing maupun dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kalau pada pagi hari ini kami mohon Tuhan Yesus mau memberkati ibadah kami di pagi hari ini, sehingga ibadah pada pagi hari ini boleh berjalan dengan lancar dari awal hingga selesai. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, kita tadi sudah berdoa. Dan sekarang Bu Ari akan mengajak adik-adik di rumah untuk menjawab panggilan dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus akan memanggil adik-adik lewat sebuah pujian yang berjudul Dengar Dia panggil Nama Saya. Adik-adik di rumah bisa ya? Yuk kita pujikan bersama-sama. Mari Kak Elva. Dengar dia panggil nama saya.
ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Terima kasih adik-adik di rumah, adik-adik sudah mau menjawab panggilan dari Tuhan. Karena adik-adik di rumah sudah menjawab panggilan dari Tuhan, sekarang adik-adik di rumah boleh duduk yang manis, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pagi ini akan disampaikan oleh Bu Agung. Iya, akan disampaikan oleh Bu Agung. Silakan Bu Agung. Baik adik-adik, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama mau membuka Alkitab kita. Bagi adik-adik yang sudah bisa baca, kita baca bersama-sama. Bagi adik-adik yang belum bisa baca, adik-adik mendengarkan Bu Agung ya. Biar sama-sama kita belajar tentang firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik adik-adik, kita akan buka pada Sefanya 3 ayat 14 sampai 20. Nah, Sefanya itu ada di Perjanjian Lama. Adik-adik yang sudah bisa membaca, bisa membuka Alkitab di Perjanjian Lama, yaitu Sefanya 3 ayat 14 sampai 20. Seandainya adik-adik belum bisa, misal ada orang tua di samping, minta tolong dibukain gitu ya. Udah adik-adik? Ya, yuk kita baca. Oke ya. Sefanya 3 ayat 14 sampai 20. Kini firman Tuhan. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka. Lagi, pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia memperbarui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasanmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpancar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, dari pembacaan Alkitab pada pagi hari ini, kita sama-sama akan belajar dengan tema yang ada, yaitu bersukacita. Adik-adik, kita harus selalu bersukacita. Tadi dikatakan di Alkitab ini, kalau dilihat yang atas itu judulnya tentang janji keselamatan. Kita ambil sebagian, tidak semua. Jadi Tuhan itu sudah menjanjikan keselamatan, ya toh. Dengan dengan Tuhan Yesus disalib, Tuhan menjanjikan bahwa kita itu selamat karena dosa kita telah ditebus sama Tuhan Yesus. Nah, di Alkitab ini dikatakan bahwa Tuhan itu menjadi pahlawan buat kita. Tuhan akan memberi kemenangan pada kita. Nah, adik-adik, di setiap kehidupan kita, di setiap hari-hari kita, apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita, yaitu kita selalu bersukacita dengan keadaan apapun. Seandainya misalnya adik-adik kan kadang sukaannya marah-marah, ya ndak, ayo marah-marah misalnya nggak cocok ya adik-adik ya, maemnya nggak cocok atau disuruh-suruh nggak mau, nah jadi marah sama orang tua, kadang sama teman. Oh ya, adik-adik kan sudah
PTM ya, sudah bertemu dengan teman-teman. Adik-adik harus selalu bersukacita bertemu dengan teman. Kemudian kadang itu temennya jengkelin karena lama ya adik-adik ya, lama enggak bertemu, sekarang bertemu. Kadang itu ada yang jengkelin, ada yang tidak menyenangkan, tapi adik-adik enggak boleh jadi pemarah, aku enggak suka sama itu, enggak. Adik-adik harus tetap bersukacita. Oh, sekarang waktunya aku sekolah, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan guru. Pokoknya apa yang saat ini adik-adik lakukan itu harus dilakukan dengan sukacita, nanti jadi menyenangkan. Kalau adik-adik males nah nanti apa yang adik lakukan tidak menyenangkan. Jadi intinya kadang marah-marah, pengen temanku itu gitu ya. Nah, adik-adik harus tetap semangat ya, tetap semangat. Buat sekolah minggu itu juga kepingin ketemu buat adik-adik yang saat ini masih kelas 1 sama 3 ataupun yang balita belum bisa bertemu, masih kakak-kakak, adik-adik bersabar, harus tetap berdoa biar kita bisa bertemu nanti, biar bisa saling cerita ya. Iya Bu, di sana itu temanku itu ngemesin gitu ya. Nah, berdoa biar nanti semoga tahun depan kita bisa bertemu seperti kakak-kakak ya. Ada kakak remaja, ada kakak 4, kelas 4, 6 itu yang sudah ibadah tatap muka. Jadi bisa bertemu, oh iya sekarang jadi ngemesin, gitu ya. Jadi maksudnya banyak perubahan yang terjadi, adik-adik bisa lebih lagi saling mengenal. Kemudian sukacita itu bisa diungkapkan dengan gimana? Saling mengasihi. Mengasihi. Tuhan itu selalu bilang mengajarkan ya, mengajarkan dan melakukan, saling mengasihi. Loh, Tuhan itu enggak ngomong aja. Tuhan Yesus itu, ayo kita mengasihi sesama kita. Nah, Tuhan Yesus juga kita mengasihi sesama kita. Apa yang Tuhan, yaitu misalnya karena membagi makanan, itu waktu membagikan makan 5.000 orang. Kemudian Tuhan itu cara mengasihi ya. Terus adik-adik juga bisa berbagi apa yang adik punya, bukan berupa barang aja. Misalnya adik-adik menolong, itu juga adik-adik berbagi ya, berbagi, menolong keluarga itu utamanya ya. Misalnya menolong mama, papa, ibu, bapak, bantuin nyapu, bantuin nemenin masak, misalnya bantuin potong-potong, misalnya mau bikin kering tempe, nah tempenya harus dipotong kecil-kecil, jadi bisa bantuin ya. Banyak saling mengasihi, untuk berbagi itu banyak. Kemudian berbagi apa lagi ya, yang mudah itu berbagi senyum ya. Kita harus tersenyum, tidak boleh gitu ya, tidak boleh marah, cemberut. Itu nanti orang yang dekat sama kita, kalau kita cemberut, orangnya jadi gak suka. Itu ngapain itu ya, cemberut-cemberut, aku itu gak nganu kok, padahal aku itu gak nakal sama dia, aku gak nganu, kenapa aku deket dia jadi aku cemberut. Nah, jadi teman yang di sebelah kita menjadi sedih, padahal kita lagi marah, misalnya lagi marah sama mama karena tadi dimarahi, misalnya disuruh beli tolong belikan gula, nggak mau, terus akhirnya waktu ketemu teman cemburu gitu, temannya nggak tahu, jadi iya aku nggak apa-apa, jadi temannya merasa bersalah. Jadi belajar, kita sama-sama belajar bahwa setiap kita bersama-sama dengan orang lain, kita harus tetap sukacita, menunjukkan sukacita ya. Sukacita itu bisa dilakukan dengan apapun yang adik-adik bisa. Tersenyum, bantu mama. Oh iya, kemarin banyak kok yang waktu pandemi ini, karena di rumah ada yang bantu nyapu, ada yang belajar masak, ada yang bantu masak, maksudnya motong-motong, terus nemeni mama masak, terus belajar musik. Banyak adik-adik ya Bu Agung,
bagus buat adik-adik semua, memanfaatkan waktu yang ada ya. Nah, di bulan ini, bulan Desember, kita juga harus bersukacita karena biasanya bulan Desember ini bertepatan dengan Natal. Nanti ada acara Natal. Nah, apapun yang adik-adik lakukan harus tetap semangat. Oh ya, jangan lupa adik-adik jaga kesehatan. Ini hujan mulai datang, kadang hujan, kadang panas. Adik-adik tetap jaga kesehatan, tetap prokes, minum vitamin, pakai masker, sering cuci tangan gitu ya. Jadi Bu Agung pada pagi hari ini ingin adik-adik selalu belajar untuk tetap bersukacita. Misalnya dengan bersukacita seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, saling mengasihi, bisa berbagi, banyak ya. Kalau sudah mengasihi itu banyak ya adik-adik. Mengasihi itu berbagilah bisa, membantu, menolong, apapun itu bisa. Karena Tuhan Yesus juga sudah mengajarkan kita tidak hanya aku mengasihi mama, aku mengasihi papa, aku mengasihi kakak, aku mengasihi adik, tapi kadang terus habis itu bertengkar sama adik, rebutan mainan. Nah, itu enggak mengasihi adik-adik ya. Jadi kalau mengasihi ya kalau misalnya mainan gantian, saling berbagi gitu ya. Adik-adik, pokoknya pada pagi hari ini kita belajar berbagi, belajar menunjukkan muka yang bersukacita. Bukan mukanya aja ya adik-adik ya, hatinya juga bersukacita terus biar kita menjadi senang, bersukacita, tersenyum. Tapi jangan senyum-senyum sendiri adik-adik, tiba-tiba senyum gitu, nanti dipikir dulu senyum sama siapa. Tapi Bu Agung sering lihat adik-adik itu lihat HP gitu sambil senyum, ternyata lucu, ada yang lucu. Tapi adik-adik tetap pokoknya harus bersukacita. Pokoknya pagi ini dan seterusnya adik-adik harus belajar bersukacita karena Tuhan Yesus memberi kita damai sejahtera, sukacita yang harus kita bagikan di sekeliling kita. Gitu ya adik-adik ya. Baik, Bu Agung akhiri firman pada pagi hari ini. Bu Agung berharap adik-adik tetap semangat, selalu berdoa biar kita bisa bertemu sama seperti kakak-kakak yang lain juga. Kita selalu memberikan apa yang adik-adik bisa ya, buat orang-orang di sekitar kita, walaupun kita kecil ya adik-adik tahu enggak, kecil itu bisa memberi terang. Apa contohnya? Lilin. Nah, kalau lampu mati, lilinnya itu dihidupin kecil di satu kamar, itu kamarnya jadi terang. Nah, adik-adik juga harus seperti lilin, walaupun kita kecil, walaupun adik-adik kecil, tapi adik-adik bisa berguna buat semuanya, buat keluarga, buat teman-teman gitu ya. Ya adik-adik ya, tetap semangat. Kita menjadi lilin-lilin kecil yang bisa menerangi semuanya. Di bulan Desember, di bulan ini, di tahun ini, adik-adik tetap harus semangat ya, jaga kesehatan. Semoga tahun depan adik-adik bisa selalu belajar memberi sukacita, membantu, menjadi anak-anak yang hebat, menjadi anak-anak yang luar biasa, di mana Tuhan tempatkan, di sekolah, di rumah, di gereja, dimanapun adik-adik, menjadi anak-anak yang baik, belajar menjadi apa yang Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang seperti Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita ya. Baik, terima kasih adik-adik. Semoga firman hari ini dapat memberi kita kekuatan untuk kita bisa melangkah menjadi anak-anak yang hebat. Baik adik-adik, mari kita sama-sama berdoa. Kita akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Ayo.
Terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur buat pagi hari ini. Berkati kami untuk kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang seperti Engkau mau, menjadi lilin-lilin kecil di sekeliling kami di mana kami berada, menebarkan sukacita yang Kau berikan pada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera-Mu menyertai setiap kami, memimpin setiap kami. Engkau memberkati orang tua kami, saudara-saudara kami, setiap kami, untuk kami bisa melakukan setiap apa yang Kau mau dalam setiap kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan, untuk kami bisa menjalani setiap apa yang kami lakukan di setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ampuni segala dosa pelanggaran kami. Kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Agung firman-Nya pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Apalagi Kak Elva? Sudah mendengarkan firman Tuhan. Sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita sekarang akan mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan yang sudah disiapkan oleh Papa dan Mama kalian. Masukkan ke dalam amplop, kemudian dititipkan kembali ke orang tua. Biar nanti orang tua kalian yang akan mengumpulkan ke gereja. Nah, sebagai lagu ucapan syukur kita untuk persembahan pagi ini, kita akan memujikan sebuah pujian yang berjudul Beri Syukur. Ayo Elva. Beri syukur bila syukur, beri syukur susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Beri syukur bila syukur, beri syukur susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Nah, adik-adik di rumah, kita akan membawa persembahan kita ke dalam doa, sekaligus kita akan untuk berdoa penutup ya. Nah, untuk itu saya mohon Kak Elva untuk membantu berdoa ya Kak Elva ya. Oke, kita berdoa bersama ya adik-adik yang akan dipimpin oleh Kak Elva. Yuk mari adik-adik kita mau bersama-sama lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa untuk persembahan kita, sekaligus kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau telah pimpin dan sertai ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kiranya firman-Mu yang tadi disampaikan oleh hamba-Mu Bu Agung bisa kami laksanakan, bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Yesus, jagalah kami selalu, jagalah sekolah kami, berkatilah keluarga kami Tuhan, berkatilah kehidupan kami Yesus. Berikanlah kami selalu kesehatan Tuhan Yesus. Dan pada saat ini baru saja kami sudah bersama-sama mengaturkan persembahan kepada-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menyucikan dan menguduskan persembahan ini, semoga dapat menjadi sarana untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini Yesus. Berkatilah orang yang mengelolanya Tuhan. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Kalau nanti sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami, kiranya Engkau senantiasa menyertai kami Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami tak berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Elva. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi kita akan memuji sekali lagi nama Tuhan. Adik-adik mau gak diberkati Tuhan hari ini? Mau. Mau? Ayo yang mau angkat tangan coba. Angkat tangan tinggi-tinggi. Iya, adik-adik di rumah hebat-hebat semua. Adik-adik mau diberkati oleh Tuhan. Nah, kita akan pujikan sebuah pujian yang berjudul Aku Diberkati. Ayo Eva.
terima kasih banyak sudah mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Dan kepada Papa dan Mama yang sudah mendampingi anak-anaknya, kami juga mengucapkan terima kasih banyak. Sekarang Bu Ari dan Kak Elva mau pamit. Kita bertemu kembali minggu depan dengan kakak-kakak yang lain. Dadah adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.